Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah karena kita kali ini kembali dapat bertemu untuk membahas Asmaul Husna. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Jawwad, yang artinya secara pendek Allah yang Maha Pemurah. Kalau bahasa Jawa, Allah yang Lomo, artinya mudah memberi, banyak memberi, ringan untuk memberi. Nama Allah Al-Jawwad ini terdapat di dalam hadis. Di dalam Al-Quran terdapat perbuatan Allah dari makna nama ini. Antara lain terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, dan kemurahan pemberian Tuhanmu tak dapat dihalangi. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan soal Allah Al-Jawwad ini. Secara agak lebih lengkap, maka Al-Jawwad itu adalah Dia Allah yang memberikan makhluknya ni'matul ijad, nikmat terwujudnya makhluk itu. Makhluk itu dengan terwujud itu satu kenikmatan. Setelah itu Allah memberikan petunjuk jalan yang sesuai menuju kepada Allah. Allah memberikan kemungkinan untuk ketaatan kepadanya, untuk mendapatkan surganya, keselamatan dan kebahagiaan darinya. Juga Allah Al-Jawwad adalah Dia yang tak satu pun makhluk luput dari kebaikannya. Artinya semua makhluk mendapat kebaikannya. Kasih sayangnya mendahului murkanya, santunnya mendahului iqabnya, hukumannya, dan ampunannya mendahului azabnya. Itulah Allah Al-Jawwad. Di dalam hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah bersabda begini, Innallaha jawwad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safaha, yang artinya Allah itu Maha Pemurah. Karena Allah Maha Pemurah, menyukai kemurahan,
menyukai pula akhlak yang tinggi, ma'alil akhlak, dan membenci, tidak menyukai akhlak yang rendah. Itulah hadis yang mendasari Asmaul Husna ini, Al-Jawad. Di dalam surah Al-Isra yang tadi sudah saya sebut, Allah berfirman, kullan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Sesungguhnya kami akan mengulurkan pemberian kepada golongan itu jika mereka telah melakukan segala upaya yang menyebabkan karunia Tuhan itu diberikan. Jadi hamba Allah baik mukmin maupun kafir, kalau dia melakukan sebab-sebab, kata lain dari sebab-sebab ini, usaha-usaha yang dia dapat lakukan untuk mendapatkan karunia Allah itu, Allah akan memberinya. Itulah sebabnya siapa yang bercocok tanam, siapapun dia, apakah dia orang kafir atau orang mukmin, dia akan menuai buahnya. Karunia Allah di dunia tidak tertutup bagi setiap orang, mukmin atau kafir, selama mereka sekali lagi melakukan upaya-upaya yang menyebabkan dia dapat memperoleh karunia-Nya. Itulah makanya As-Sa'di menafsirkan wa ma kana ata'u rabbika mahdura, itu dengan menyatakan ay mamnu'an min ahadin. Pemberian Allah tidak bisa dicegah oleh siapapun. Bal jami'al khalq rati'una bi fadlih wa ihsanih. Semua makhluk Allah mendapatkannya. Itulah Allah Al-Jawad. Yang secara spesifik An-Nabulusi menyatakan, innallaha jawad manahal khalaik ni'matal wujud. Tadi sudah saya sampaikan. Dan lalu huwa jawad hadaka ila tariqin yufdi ilaih. Allah menunjukkan jalan yang kondusif untuk sampai kepadanya. Hadaka ila tariqin ila tariqi ta'atih. Allah menunjukkan jalan untuk taat kepadanya. Hadaka ila tariqil jannah, menunjukkan jalan menuju surga. Hadaka ila salamatik wa sa'adatik, menunjukkan keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Itulah Allah Al-Jawad. Lalu bagaimana meneladani Allah Al-Jawad ini? Pangkal tolak dari meneladani ini adalah makna sempurna zat dan sifatnya. Lalu dengan menangkap makna Allah yang sempurna zat dan sifatnya itu, kita mengimplementasikan di dalam akhlak, berusaha untuk meneladani kesempurnaannya itu menurut bahasa Prof. Hamka, sedaya upaya. Kita memang tidak mungkin akan sempurna seperti Allah. Tapi kita sedaya upaya untuk mencapai kesempurnaan itu dimanapun, pada tingkat apapun.
Oleh karena itu, konkretnya meneladani dalam berakhlak tentang Al-Jawad ini mempergunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu, memberikan kita tempat, memberikan kita rizki. Semuanya harus kita daya upayakan untuk modal beribadah kepadanya. Berakhlak sempurna mungkin tidak dapat dicapai, tapi berusaha untuk menjadi sempurna, itulah meneladani Allah Al-Jawad. Untuk mengakhiri apa yang kita sudah bahas di atas, maka sebatas apapun yang kita punyai dan sampai kapanpun kepunyaan itu ada pada kita, harus bermanfaat. Dan manfaat itu harus untuk kebaikan dan untuk akhirat. Itulah ajaran yang terkait dengan Allah Al-Jawad. Jadi termasuk di dalamnya adalah mempergunakan waktu yang terbatas. Kita ini ada ditandai dengan kelahiran. Terbatasnya waktu akan berakhir sampai dengan ajal tiba, jatuh tempo tiba. Di antara waktu ini harus sebisa-bisa kita pergunakan untuk mencapai kesempurnaan di dalam meneladani akhlak itu. Di situ dikatakan misalnya terkait dengan akhirat, ayyu syai'in atakallahu bih fabtaghi bihi ad-daral akhirah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kepada kamu, pada kalian, maka pergunakan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Wa kullun indahu bi ajalin musamma. Semuanya oleh Allah ditetapkan ajalnya. Maka ada dua kata kunci. Fal tasbir wal tahtasib. Kita harus bersabar. Sementara kita menjalankan kesabaran itu, kita mempergunakannya untuk ihtisab, untuk self koreksi. Dengan melakukan dua hal itu, lalu kita melangkah ke berikutnya, kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah seperti yang selalu diwasiatkan oleh para khatib di dalam khutbahnya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat terus mentaatinya dengan mempergunakan modal apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.